Haleluya, salam kemenangan iman. Salam untuk saudara semuanya dimanapun saudara berada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya Pendeta Yunus Nisimnasi yang akan membagikan berkat kebenaran firman Tuhan untuk memberkati kita semua. Sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Baik saudara yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambilkan tema dalam firman Tuhan ini, berbuah bagi Kristus. Saya mau katakan berbuah bagi Kristus adalah hal yang sangat disukai atau hal yang sangat disenangi oleh setiap orang. Karena itu memang hal yang sangat baik dan yang rohani. Namun saya mau katakan bahwa ada beberapa tahap yang harus kita lalui untuk dapat kita menghasilkan buah. Poin yang pertama di sini saya katakan adalah jatuh. Jatuh di sini saudara, bahwa saya mau katakan bahwa di saat kita bertobat dan kita mau mengikuti jalannya Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau melepaskan kehidupan lama kita dan kita datang kepada Tuhan, maka disitulah saat dimana kita akan dicela, dimana saat kita akan digusip, dimana saat kita akan dianiaya, bahkan difitnah kepada bagi kita hal yang tidak. Namun saya mau katakan bahwa ketika engkau dicela, ketika engkau difitnah, bahkan engkau dianiaya oleh karena Kristus, saya mau katakan janganlah engkau patah semangat untuk tidak mengikuti Tuhan. Karena di dalam Matius pasal yang kelima ayat 11 dan 12, di mana firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah kalau kamu dinista atau kamu dicela oleh karena nama Kristus. Jadi saya mau katakan bahwa ketika kita dicela atau kita dianiaya atau kita difitnah oleh karena nama Tuhan, jangan patah semangat, tapi engkau harus berbahagia. Karena firman Tuhan berkata engkaulah yang akan memiliki kerajaan surga. Dan poin yang kedua saya mau katakan mati. Poin yang kedua mati di sini adalah kita harus matikan dalam diri kita segala keinginan daging, keinginan duniawi yang membuat kita untuk tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, seperti di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Itu firman Tuhan berkata bahwa matikanlah dalam dirimu segala keinginan daging, hawa nafsu duniawi, percabulan, pertikaian, apa semuanya kita harus tinggalkan. Karena kalau kita tidak melepaskan atau kita tidak mematikan keinginan daging yang ada dalam diri kita, maka kita akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Seperti firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8, jelas firman Tuhan berkata bahwa kalau kita tidak matikan keinginan daging dalam diri kita, kita akan dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala, itu percabulan, penyembahan berhala, banyak hal yang harus kita lepaskan. Jadi mati di sini saudara, kita harus benar-benar matikan dalam diri kita hal-hal yang duniawi supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, baru kita bisa dapat berbuah. Dan poin yang ketiga saya mau katakan kepada kita yaitu berbuah. Nah, berbuah ini adalah hal yang sangat disukai. Tetapi saya mau katakan kita tidak akan menghasilkan buah kalau kita tidak melewati yang namanya jatuh dan mati. Jadi pertama kita harus melewati yang namanya jatuh, dan kedua adalah mati, baru kita bisa dapat menghasilkan buah. Sama seperti firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24 ini, di mana firman Tuhan berkata bahwa biji gandum tidak akan
berbuah kalau dia tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka dia akan tetap satu biji saja. Tetapi ketika ia jatuh dan ia mati, maka dia akan tumbuh bertunas, maka dia akan menghasilkan banyak buah. Demikian juga dengan kerohanian kita dalam kita mengikuti Tuhan. Jadi semoga ketiga poin ini yang sudah dapat saya bagikan buat kita boleh dapat memberkati kita semuanya. Jadi mari kita tetap semangat, mari kita tetap bangkit untuk kita bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Karena hanya orang yang tetap melangkah yang akan dapat menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan dari saya. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Salam.